Mengaji bersama menebar kebaikan. Ketahuilah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang anak manusia, tidak akan ada yang mampu menyesatkan orang tersebut. Wa may yudlil fala hadiyalah. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala telah membiarkan orang tersebut tersesat jalannya, fala hadiyalah, tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk hidayah. Sehingga dengan ini kita hanya memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini di tengah-tengah kesibukan kita dari pagi, kita yakin setiap kita memiliki aktivitas, memiliki pekerjaan, ya, setiap kita mencari ma'isyah, kehidupan dunia, agar kita bisa hidup di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan malam hari ini siraman rohani. Dan siraman rohani ini siraman jiwa kita agar kita senantiasa istiqamah, hati kita senantiasa hidup. Dan saya yakin tidak semua orang diberikan nikmat ini. Mungkin kita merasa nikmat duduk di majelis ilmu itu biasa, sesuatu yang kebetulan gitu ya. Setelah salat kemudian kita duduk. Namun ketahuilah para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Betapa banyak orang yang tidak sanggup meski barang 5 menit untuk duduk di majelis ilmu, tidak sanggup. Enggak kuat saja. Ya. Ingin kembali ke rumah, padahal di rumah pun tidak ngapain. Tidak ngapa-ngapain di rumah pun. Duduk juga sama. Ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, yahdi may yasha. Allah berikan hidayah itu kepada orang yang Allah kehendaki. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus membawa agama Hanafiyah, agama yang murni, agama yang bersih, agama yang jauh daripada kesyirikan, dibawa kepada umatnya agar difahami, agar dimengerti, agar diikuti oleh umatnya, sehingga kita bisa sama-sama sampai kepada jalan yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita juga sama-sama bisa berlabuh kepada satu tujuan, yaitu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kalau kita bisa melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya di surga kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan diri saya dan juga para jemaah sekalian agar bertakwa kepada Allah, karena takwa merupakan sebaik-baik benteng hari ini. Ya, sebaik-baik tameng yang akan membatasi kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling berpengaruh terutama di zaman ini kecuali takwa. Apa itu takwa? Kita berusaha untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang telah digariskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berusaha, atau bukan berusaha, kita betul-betul ya, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena di dalam ketaatan itu ada istilahnya semampunya. Tetapi kalau di dalam meninggalkan larangan itu tidak ada kata semampunya, harus total. Harus total. Itulah agama Islam. Amma ba'd. Ya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kita di dalam surah Al-Baqarah, sekaligus nanti kita akan jelaskan juga tafsirnya, ya, makna, bukan hanya sekedar terjemah, bukan hanya sekedar makna, tetapi tafsir. Artinya pesan yang terkandung dalam ayat tersebut, apa kira-kira yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam ayat yang akan kita baca. Insyaallah kita akan membaca ayat yang ke 54 ya.
Baik, ayat yang ke-54 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini setelah tadi juga sempat diulas lagi bahwa Bani Israel ini ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertemuan dengan Nabi Musa alaihissalam untuk menerima kitab. Untuk menerima kitab. Ya. Dan Nabi Musa itu saking rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala maka lebih dulu menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru 30 hari kemudian Allah Subhanahu wa taala
perintahkan dia untuk pulang lagi. Ya kan, sehingga sempurna berapa? 40 hari. Namun selain itu Nabi Musa dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatu qaumu. Telah disesatkan oleh seorang yang bernama Samiri. Jadi diriwayatkan bahwasanya Samiri ini adalah bukan dari Bani Israel. Bukan dari Bani Israel, cuman dia ngikutin Bani Israel. Dan Samiri ini dikatakan dia melihat tatkala Allah Subhanahu wa taala, ya di saat-saat Firaun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saat-saat malaikat Jibril itu menunggangi kudanya, dan kudanya itu berpijak pada pada tanah lah begitu. Kemudian oleh Samir itu diambil tanah tersebut. Di dalam ayat lain kemudian dicampur dengan perhiasan emas yang dibawa oleh Bani Israel. Karena kan statusnya Bani Israel itu kabur ya. Jadi siapa tuh? Dari kerajaan Fir'aun, dari orang-orang Kipti kabur. Nah, bawa perhiasan tersebut dicampur sama dia, kemudian dijadikanlah seekor patung anak sapi. Di mana patung anak sapi ini bisa mengeluarkan suara. Padahal itu alami saja. Ya, jadi ada rongganya, mungkin ada bolong di belakangnya, kemudian masuk angin di sini, angin masuk ya, masuk angin. Kemudian bersuara gitu. Bersuara. Nah, Musa itu kan lagi pergi. Oh, kata Samiri, sebetulnya ini Tuhan kalian ini. Musa telah salah, telah keliru. Ya, ini Tuhan kalian ini. Akhirnya disembah oleh sebagiannya. Percaya saja sama Samiri. Lihat tuh, Pak. Ya. Artinya Bani Israel ini belum bisa move on gitu. Ya, istilahnya. Karena dijajah beratus-ratus tahun oleh kaum Kipti dengan agama mereka, dengan agama kesyirikan gitu, dengan agama kesyirikan dijajah, sehingga bahkan ketika mereka sudah melalui kejadian yang maha dahsyat ya, terbelahnya lautan, itu enggak semata-mata langsung menyadarkan mereka kalau Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masih mereka terbujuk rayu oleh rayuannya Samiri untuk menyembah cuma seekor patung anak sapi, bayangkan. Musa datang ya. Di dalam ayat lain tuh yang dimarahin siapa? Yang dimarahin adalah Nabi Harun. Sampai-sampai Nabi Harun itu janggutnya dijambak oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Harun punya janggut. Para nabi itu berjanggut, ya. Para nabi itu berjanggut. Baik. Nah, ini salah satu mengikuti sunnahnya para nabi sallallahu alaihi wasallam ya, janggut ini. Baik. Ditarik sama dia dalam Al-Qur'an. Ya, apa ayatnya? Pokoknya la ta'khud bi lihyati. Ya. Wahai anak saudaraku, wahai saudara seibu lah gitu. Jangan kau tarik janggutku, kata Nabi Harun. Marah Nabi Musa. Kenapa? Karena sebelumnya Bani Israel telah dititipkan oleh beliau kepada siapa? Kepada Nabi Harun alaihissalam. Kepada Nabi Harun alaihissalam dititipkan. Pada akhirnya Nabi Musa berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan kepada Bani Israel, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Kalian itu telah menzalimi diri kalian sendiri. Tuh lihat, Pak. Maksiat itu sejatinya bukan menzalimi bukan menzalimi siapapun. Namun maksiat itu sejatinya adalah menzalimi diri sendiri. Dan dikatakan kezaliman sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya. Ya, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu juga wasiat Luqman kepada anaknya. Kepada anaknya. Di sini juga sama, innakum zalamtum anfusakum. Kenapa? Kalian telah menzalimi diri kalian dengan melakukan kesyirikan, yaitu menyembah ya seekor anak sapi ya, gitu, patungnya.
bittikhadhikumul ijl fatubu ila bariikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat. Ya, untuk bertaubat. Untuk bertaubat. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Fatubu ila bariikum. Bertaubatlah kepada Rabb kalian. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara taubatnya? Ini unik cara taubatnya. Di zaman kita enggak boleh, Pak. Malah jadi haram. Apa itu? Faqtulu anfusakum. Diperintah disebutkan di sini bi an yaqtulu ba'dukum ba'dha. Agar sebagian yang tidak menyembah sapi, jadi masih ada yang masih waras pada saat itu. Masa harus menyembah? Ya seekor patung anak sapi. Ya patung seekor anak sapi harus disembah. Mereka enggak nyembah. Ada sebagian yang enggak nyembah. Ada juga yang tertipu oleh Samiri. Maka Nabi Musa memerintahkan atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh yang menyembah patung anak sapi. Terjadi begitu. Berarti Bani Israel harus apa? Membunuh saudaranya. Harus membunuh saudaranya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ini menunjukkan kuatnya ya mereka. Sebetulnya mereka sendiri kabilahnya itu kuat gitu ya. Mereka enggak mau. Enggak mau, bukan enggak mau di sini itu enggak tega. Harus ngebunuh saudaranya, enggak tega mereka. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirim semacam asap yang meliputi mereka sehingga mereka bisa membunuh tanpa melihat saudaranya. Ya, tanpa melihat. Akhirnya dibunuhlah di sana. Maka matilah, dikatakan kalau tidak salah 70.000. Ya. Dan ada juga yang menyembah tapi enggak terbunuh juga, enggak dibunuh gitu. Ya karena ini kan enggak bisa menentukan satu sama lainnya. Yang jelas yang satu bawa senjata. Ya. Yang tidak menyembah patung anak sapi itu bawa senjata kemudian dibunuh-bunuhlah mereka. Itu cara taubatnya. Lah Ustaz kok begitu? Ya terserah Allah dong. Allah yang punya agama ini. Allah yang kirim rasulnya, kirim nabinya, Allah juga turunkan syariatnya juga. Paham tidak? Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya agama itu tidak dibangun berdasarkan akal atau perasaan. Betul tidak? Coba. Sekarang kalau suruh tobatnya begitu gimana? Wah udah habis kita Pak sama orang-orang apa tuh? Mustasyrikin ya. Orang-orang yang membenci Islam kita udah di ini habis-habisan lah gitu ya. Pasti. Kok gimana Islam kok cara tobatnya begitu? Ya. Ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berdosa, dosa apapun itu dari mulai kesyirikan sampai dosa yang paling kecil, hanya tobatnya bagaimana? Kita menyesal. Ya. Tentu saja mungkin berbeda antara dosa dengan dosa yang lainnya. Kalau dosa yang berkaitan dengan hudud, dengan had itu yang sudah ditentukan oleh syariat seperti misalkan pencuri atau pezina ya. Itu pun juga kalau ketahuan harus dirajam, dipotong tangan, ya, begitu. Tayyib. Tetapi secara umum bertobat dari kesyirikan misalkan cukup, ya Allah, aku bertobat, sudah, dilepaskan tuh segala kesyirikannya. Kalau dia tukang pergi ke dukun, sudah tuh, ya. Kalau bisa tuh marahin dukunnya. Gitu. Ya kan? Seperti itu. Kalau dia tadinya suka nyari-nyari apa tuh, togel gitu ya, buang tuh apanya itu. Udah. Itu adalah syaitan semuanya. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa berada di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat. Kenapa sebelum matahari terbit dari barat? Kenapa enggak dikatakan sebelum datang Dajjal gitu? Iya, dalam Al-Qur'an begitu. Kalau sudah matahari terbit dari barat, ya, yang diterima tobat
pada saat itu adalah taubatnya ya orang yang sebelum terbit itu mereka sudah bertaubat, mereka sudah beriman. Kalau orang udah baru lihat dari barat matahari terbit, ya Allah, sebenarnya masih hidup. Ya Allah, saya bertobat, nggak diterima tobatnya, maaf. Gitu maksudnya. Ya. Nah, sedangkan sebelum itu masih diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebelum nyawa berada di di kerongkongan. Tayyib. Dibunuhlah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum." Yang begitu tuh lebih baik. Lebih baiknya apa? Di sisi Allah. Mungkin saja, makanya Allah katakan khairul lakum 'inda bari'ikum. Lebih baik bagi kalian di sisi Allah. Bisa jadi kita melihat itu adalah kok masa tobat begitu? Betul tidak? Kalau kita pakai logika misalkan, kok tobat pakai ngebunuh segala? Dibunuh begitu. Kok enggak kasihan bagi? Kenapa enggak cukup untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada Nabi Musa, enggak bakalan diulangi lagi. Ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah syariatnya Nabi Musa begitu. Tapi kalau syariatnya kita lain lagi, ya, lain lagi. Jangan sampai salah paham nih. Pulang kajian katanya kalau orang salah harus dibunuh. Waduh, dari siapa itu? Ya, ternyata salah dia. Padahal kita tadi sedang cerita kaumnya Nabi Musa. Memang begitu syariatnya. Memang begitu syariatnya, ya. Fataba 'alaikum, maka Allah pun menganugerahkan taubat. Artinya diterimalah taubat mereka. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu tawwab. Tawab itu yang banyak menerima taubat. Jadi kalau kita berdosa, jangan ragu untuk bertaubat. Kalau kita bersalah kepada manusia, 1 kali masih dimaafin, 2 kali, 3 kali, keempat kali udah mulai ragu. Kita sendiri minta maaf, dimaafin atau enggak nih? Dimaafin apa enggak nih? Enggak, dia enggak. Maju aja minta maaf aja. Enggak. Kayaknya enggak bakalan dimaafin. Itu sama manusia. Tapi kalau sama Allah, ya, kapan bersalah dan kapan ingat kalau itu kesalahan, udah tobat pokoknya. Udah tobat pokoknya. Kapan kita sadar itu adalah salah dan syaitan bilang, kamu ngapain tobat? Ya, ini juga kan udah ke-5 kali, ke-7 kali ini. Kemarin juga tobat. Sekarang ngelakuin lagi. Paling juga setelah tobat ini kamu ngelakuin lagi nanti. Udahlah, nggak jadi taubatnya. Nggak, taubat pokoknya. Taubat. Bagaimana cara taubat itu? Nyesel. Paksa untuk nyesel, paksa hatinya untuk nyesel dulu. Ya, makanya nyesel itu susah. Pokoknya cari alasan buat ini nyesel ini. Ya. Caranya bagaimana? Caranya itu cari. Kenapa saya melakukan ini? Oh, ternyata saya lupa ini. Kalau siksanya seperti ini. Terus sampai datang nyesel. Ya. Insya Allah. Kalau sudah datang tiba nyesel, ya, datang tuh perasaan itu kita menyesali dosa itu, itulah taubat. Itulah taubat. Setelah datang penyesalan, baru tinggalkan langsung. Tinggalkan tuh taubat itu. Ya. Kalau sebuah tempat, tinggalkan tempatnya. Kalau temannya yang ngajaknya, berarti tinggalin tuh temannya, putus kontaknya, blokir. Ya kan? Hapus nomornya supaya gak muncul di WA. Kan gitu. Ya kan? Udah blokir gitu. Memang begitu cara taubat itu di zaman ini. Tayyib. Innahu huwat tawwabur rahim. Ar-Rahim itu adalah yang Maha Penyayang. Ya, yang Maha Penyayang, Ar-Rahim. Artinya, seseorang bisa bertaubat itu adalah karena rahmat Allah. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang berdosa Allah biarkan, enggak dikasih kesempatan taubat, mudah saja bagi Allah. Toh Allah pun enggak rugi. Ya, dan Allah pun nggak takut dia nanti. Ketika Allah menghukum dia nanti di hari kiamat, Allah nggak takut. Kalau sekarang kan ada yang sidangnya lama, berbulan-bulan gitu. Kenapa sulit untuk ditetapkan? Takut. Kadang-kala ada orang takut kepada yang mau dihukum pun takut. Betul tidak? Itu manusia. Allah tekankan di dalam Al-Quran. Wala yakhafu uqbaha.
saya nggak takut nanti setelah saya menghukum, mau siapapun yang dihukum, mau seorang raja yang paling agung pun di dunia, kalau Allah sudah murka, Allah tenggelamkan dia, Allah nggak takut. Kalau manusia kan masih mikir-mikir ya, kalau di hukuman ini, buat takut begini, dia bikin begini, oh itulah manusia. Allah berbeda. Wala yakhafu uqbaha. Berikutnya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Nabi Musa itu setelah itu kan, yuk ngajak Bani Israel, yuk kita ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Diajaklah Bani Israel ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuh? Tursina kan? Tayyib. Ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan enggak bisa dilihat di dunia. Allah itu enggak bisa dilihat di dunia. Bahkan Nabi Musa sendiri minta untuk ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga karena beliau tuh saking rindunya. Saking Nabi Musa itu dari beliau bayi sampai beliau dewasa, itu tuh karunia Allah itu begitu besar. Kita ngerasa enggak gitu enggak? Maksud saya enggak ngerasa, ya kan bukan Nabi Musa. Lah kamu bukan anak manusia yang dilahirkan dari bayi, diselamatkan ketika ibunya melahirkan, iya kan? Sampai sekarang masih hidup, masih lengkap lagi tubuhnya. 40 tahun hidup di dunia ini. Banyak yang kita temui, kita di jalan, ketemu mobil, ketemu motor, mudah saja. Ketika Allah enggak jaga kita di jalan, mungkin saja sudah ada kendaraan yang nabrak kita, tapi sampai hari ini masih lengkap, alhamdulillah. Kenapa kita enggak rindu sama Allah Subhanahu wa taala? Bayangin. Kalau misalkan Bapak ini atau salah satu di antara kita sakit. Masuk rumah sakit. Harus keluar negeri pula itu, berobatnya itu. Ngabisin uang 5 miliar. Ya kan? Pas mau bayar, bayarnya dari mana Ustaz? Donasi seluruh Indonesia mungkin. Ya, pas mau bayar ternyata, oh ya, ini tagihannya sudah lunas. Sudah lunas tagihannya. Siapa yang bayar? Dirahasiakan Pak namanya. Kira-kira tuh sepanjang hidup Bapak akan ingat terus pada orang itu enggak? Pengen enggak ketemu sama orang itu? Begitulah Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau, setiap bayi yang lahir laki-laki mati sama Fir'aun, mati. Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dihanyutkan ke sungai Kut, bahkan harus sampai ke pangkuan Fir'aun, tapi tidak mati. Yang lain itu dikejar. Nabi Musa nyamperin ke rumahnya Fir'aun, nyamperin. Gimana tuh? Gak rindu gimana? Gimana? Nabi Musa alaihissalam gimana gak pengen ketemu sama Allah Subhanahu wa taala? Bahkan pengen ngelihat Allah Subhanahu wa taala, namun gak dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantarani, kamu Musa gak bisa lihat kamu, gak bisa lihat aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Walakin dzur ilal jabal. Coba aja kamu lihat gunung. Saya akan melihat gunung. Fa in istaqarra makani fasawfa tarani. Kalau gunung itu bisa tetap kokoh Musa, karena saya lihat, kamu juga nanti bisa lihat. Ketika Allah melihat gunung langsung dekah, hancur lebur tuh gunung. Nabi Musa pingsan. Ketika bangun, Nabi Musa langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bani Israel yang udah ngelihat mukjizat sebegitu besarnya, melihat gunung terbelah laksana gunung, fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Al-Quran mengisahkan begitu. Setiap belahannya laksana gunung, itu lautan. Kemudian menenggelamkan Fir'aun. Ya. Pas mereka ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, bilang kepada Nabi Musa, kayak menunjukkan keraguannya, padahal mereka itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang enggak nyembah sapi. Berarti terpilih mereka itu, orang-orang yang masih bagusnya itu Bani Israel. Ikut sama Musa, dia bilang, "Ya Musa lan nu'mina lak." Hei Musa, kami itu enggak bakalan beriman kepadamu hatta narallaha jahra, sampai kami bisa melihat Allah dengan kedua mata kami. Ya.
Lancang sekali. Lancang sekali begitu. Kalau mereka minta, Musa, saya pengen ngelihat Allah. Itu wajar ya enggak? Nabi Musa juga pengen, betul tidak? Mungkin karena rindu. Ini mensyaratkan kami enggak bakalan iman dulu sebelum kami melihat Allah. Itu kan lancang sekali. Nabi Musa itu beriman kepada Allah meski beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena merasakan, tahu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bani Israil lancang sekali. Akhirnya tidak menunggu lama tuh. Pakainya fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Mereka beres ngomong gitu, tiba-tiba ada geledek nyambar mereka, jedar, mati semuanya. Apakah selesai kisah Bani Israil sampai sana? Belum. Mati, Pak. Kan udah meninggal tuh Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Kemudian kami hidupkan lagi mereka setelah mereka mati tersambar geledek. Ya. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Mereka hidup lagi. Dan mereka sadar tadi ada geledek menyambar mereka. Mereka mati, kok sekarang hidup lagi. Dalam keadaan mereka sehat walafiat begitu. Ya. Dan Allah berikan hal itu, Allah hidupkan mereka itu, dikatakan di sini la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Tayyib. Ya. Apa kisah selanjutnya? Kisah selanjutnya bagaimana? Kalau ayat selanjutnya adalah wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ini sepertinya cerita lain. Cerita lain. Balik lagi itu. Ceritanya balik lagi, Pak. Ya. Tapi Al-Qur'an beginilah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an. Kadangkala ayat setelahnya itu justru adalah kisah sebelumnya. Tetapi kan sudah dikisahkan oleh ahli sejarah bagaimana para ulama ahli tafsir. Kalau ini wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Hikmahnya adalah kita jangan melupakan nikmat yang sudah lalu. Kita sudah menceritakan Bani Israil, Pak, sampai mana tadi? Mereka tersambar geledek. Yuk kita ingat lagi nikmat apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Apa itu? Masih ingat? Para hadirin sekalian, masih ingat Bani Israil terkatung-katung? Ya? Di mana tuh? Mereka ingin menuju Baitul Maqdis, tapi mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Baitul Maqdis. Selama berapa tahun? 40 tahun. Misalkan ini Baitul Maqdis, misal Najmul Akbar, rumah Bapak di sini. Sanggup enggak 40 tahun muter-muter enggak ketemu ini? Muter-muternya di sini, Pak. Di jalan itu tuh. Di jalan situ. Muter-muter aja enggak ketemu itu Baitul Maqdis. Berapa lama? Bukan sehari 2 hari, mending kalau sehari 2 hari. Ini 40 tahun. 40 sanatan yatihuna fil ard. Bani Israil pernah dihukum tuh. Muter aja muter, ya. Muter, enggak masuk ke Baitul Maqdis. Ya. Taib. Atau Allah Ta'ala alam memang ini adalah cerita setelahnya. Ya. Bisa jadi adalah cerita setelah proses itu. Setelah proses itu, mereka disambar geledek, mereka hidup lagi. Afwan ya. Bisa jadi ini adalah cerita setelahnya. Ya, karena kadang ini cerita ayatnya itu terpisah-pisah ya, terpisah-pisah. Taib. Jadi mereka itu wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Ketika mereka berjalan itu Allah Subhanahu wa taala kirim awan. Allah kirim awan. Awan itu mengikuti jalan mereka supaya mereka memiliki untuk berteduh, bernaung supaya tidak kepanasan awan tersebut. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan Allah juga turunkan makanan berupa al-man wassalwa. Apa itu al-man?
Al-man wa huwa syai'un yushbihu as-samgha ta'muhu kal asal. Jadi al-man ini buah mungkin ya. Buah itu tiba-tiba turun dari langit, kalau kata orang sini ya, nyangsang, Pak. Tahu nyangsang? Nyararangsang gitu ya, ditangkap di pohon-pohon itu. Apa itu bahasa Indonesia Pak, nyangsang? Oh ya, nyangkut ya, nyangkut. Itu mereka ambil tuh bisa makan, enak rasanya seperti madu. Wa anzalna 'alaikumus salwa wa huwa tayrun yushbihu as-summana. Seperti inilah, seperti burung puyuh. Itu burung mudah untuk diburu, untuk diambil, kemudian dipanggang ya, begitu dimakan oleh mereka, enak tuh mereka. Itu Allah yang ngasih kedua nikmat tersebut. Wa qulna lakum kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma tukhalifu wa la tukhalifu dinakum. Kemudian dikatakan kepada mereka, makanlah dari yang baik-baik saja yang kami telah rizkikan kepada kalian. Ya. Ini enggak heran kalau Bani Israil itu sampai bilang di dalam Al-Quran, mereka mengatakan, ya, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami itu anak-anak Allah, anak kesayangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar enggak? Mana ada orang sudah sambar geledek hidup lagi, udah bermaksiat masih dikasih rizki lagi, enggak perlu mereka harus cari rizki lagi, turun sendiri, makanan enak gitu kan, burung-burung banyak bisa mereka tangkap, kemudian mereka masak gitu kan. Itu Bani Israil. Dan tahukah Allah pernah mengangkat gunung? Mungkin pada ayat sebelumnya sudah dibahas ya. Allah mengangkat gunung dicabut itu. Pas mereka udah dibangkitin, gunung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tur dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kepala mereka. Bayangin. Ya, khudhu ma atainakum. Ambil Taurah ini. Amalkan oleh kalian. Janji enggak boleh ngelanggar lagi. Khudhu ma atainakum biquwwah, ya. Biquwwah, dengan sungguh-sungguh kalian ambil tuh. Jangan sampai kalian ingkar lagi. Tapi gimana? Yakin enggak tuh? Yakin enggak Bani Israil enggak ingkar lagi? Enggak, Pak. Setelah itu mereka ingkar lagi, belok lagi. Ya. Pak, nggak usah heran Pak, kita juga sering kayak gitu Pak, diingetin, ya, kita jangan bayang Bani Israil, ya begitu, tapi mereka langsung melihat tuh tanda-tanda itu. Bukankah kita juga sering sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah janji, ya kan, kita ingin bertaubat, ingin lebih baik lagi, ya kan, misal gini, diuji sakit, keluarganya, anaknya. Ya Allah, kalau anak saya sembuh, ya Allah, saya janji saya nggak bakalan telat lagi sholat, ya Allah, saya akan sholat 5 waktu. Anaknya disembuhin. Setelah itu nggak sholat lagi. Ya kan? Oh, kita bilangnya Bani Israil, kok begitu? Kaget kita mendengar cerita ini Bani Israil, tapi nggak kaget dengan diri kita sendiri. Sering begitu loh, kita juga sama. Coba deh, ya. Apa saja perjalanan yang sudah kita lalui, dan pembangkangan apa saja yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia, begitu. Gak mungkin ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau gak ngandung pelajaran. Kalau kita heran kepada sikap mereka, kita harus heran kepada sikap kita sendiri. Kenapa kita sering diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang hari ini baru sadar mungkin ketika kajian. Oh iya. Besok lagi udah lupa lagi tuh. Udah lupa lagi. Udah biasa lagi. Ya. Hari ini diingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan, yang kita rasakan dari pagi sampai hari ini. Kemudian biasanya kan kalau lagi kajian itu, hati itu kan memang agak berubah, Pak. Jadi lebih soleh, benar enggak? Lebih soleh kan? Lebih soleh. Kayaknya itu akan ringan. Kalau pas bahas keutamaan qiyamul lail, saya ingin salat malam. Ya kan? Itu pas lagi duduk di kajian. Itu. Pas keluar masjid ya, udah ke rumah, udah lihat bantal, kasur ya, istri, udah. Ya kan? Pas jam 12, sama Allah dibangunin itu tiba-tiba bangun, gak ngantuk lagi misalkan gitu.
Tapi apakah setiap kita diberikan sinyal oleh Allah untuk sholat malam kita melakukannya? Padahal kita udah janji loh. Ya, meskipun gak diucapkan, kita pernah. Saya yakin pernah ada orang-orang yang janji dalam hatinya. Saya pengen begini, saya pengen begitu. Namun gak kunjung juga tuh. Amalan itu gak pernah dilakukan tuh. Ya. Kira-kira ada gak kemiripan dengan Bani Israel? Ada. Ya udah. Inilah gambaran hidup ini seperti ini. Ya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini Bani Israel, lihat akhirnya bagaimana mereka. Sampai ada yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala jadi babi, jadi kerah. Ya, itu karena saking mereka itu sudah kelewat batas. Dan Allah Maha Pemurah. Ya, jangan kita pikir Allah Maha Pemurah kepada Bani Israel saja. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Allah Maha Penerima tobat. Kita juga sama. Yang selama ini berbuat dosa, betapa rahmat Allah luas kepada kita. Buktinya sampai hari ini kita masih lengkap ini badan. Ya, tangan yang pernah kita gunakan untuk menzalimi orang lain masih lengkap. Lisan kita yang sering menzalimi orang lain, ya kan? Masih lengkap hari ini. Masih bisa berbicara. Itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami itu enggak pernah zalim, kata Allah. Kami melakukan ini semuanya itu bukan kezaliman kami. Yang menzalimi kalian itu adalah diri kalian sendiri. Jadi enggak pernah, jangan sampai pernah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menimpa kita hari ini, ya, di rumah enggak tenang, anak-anak bandel, istri nggak nurut, semuanya dosa kita. Dosa yang mana, Ustaz? Kamu bisa ngitung dosa dari mulai kamu balik sampai sekarang? Bisa ngitung dosa? Enggak, Ustaz. Iya, ada dosa yang belum kamu tobati, bisa jadi. Cuman nggak sadar. Gimana tuh? Tobat tiap hari. Tobat tiap hari. Karena yakinlah semua yang menimpa kita dari kesempitan itu adalah karena dosa kita. Allah berfirman, ya, tidaklah nampak zaharal fasadu fil barri wal bahr, kerusakan ini baik itu di darat atau di lautan, bima kasabat aydin nas, itu karena ulah-ulah tangan-tangan manusia itu, ya, seperti itulah. Ini pelajaran dari Bani Israil, ya. Baik, silakan adzan dulu.
Tayyib. Pak, masih ada waktu nggak? Masih. Berapa menit lagi? 5. Oke ya. Baik. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu pelajarannya tadi. Ya. Jadi hendaknya kita introspeksi diri kita. Karena setiap apa yang kita alami dari kesusahan itu adalah sejatinya kembali kepada kita. Itu karena perbuatan diri kita, ya. Supaya kita bertaubat, ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita baca dulu ya ayatnya. Satu ayat lagi atau 2 ayat lagi. Ya. Atau saya baca ayatnya. Baik. Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragada وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا ادخلوا, dan kalian juga harus ingat itu ke Bani Israel. Ingat nikmat kami itu yang telah kami berikan kepada kalian. Kapan nikmat tersebut? Ya, ketika kami mengatakan kepada kalian udkhulu hadhil qaryah, selama 40 tahun mereka linglung, bingung mau masuk ke Baitul Maqdis, ya, ke tanah Palestina lah, sana ya, Al-Quds. Mau masuk ke sana, mereka enggak diizinkan oleh Allah selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, muter-muter saja tuh. Ya, muter-muter saja. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala setelah 40 tahun mengizinkan kepada mereka, "Yuk, kalian boleh masuk ke Baitul Maqdis." Ya. Karena mereka itu pengen sekali masuk ke sana, karena itu adalah siapa yang di sana? Nenek moyangnya. Nabi Ya'qub alaihissalam, ya. Nabi Ya'qub alaihissalam itu di sana. Ya, walaupun aslinya ia bukan orang Palestina. Buyutnya Nabi Ya'qub atau kakeknya Nabi Ya'qub siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dari mana asalnya? Babilonia. Ya, di mana sekarang itu? Babil itu Babilonia. Di mana? Di Irak ya? Orang Irak gitu. Orang Irak Nabi Ibrahim itu. Taib. Masuklah ke kampung itu. Masuk kampung di sana itu adalah Madinah Baitul Maqdis, ya. Fakulu min tayyibatiha fi ayyi makani minha. Makan boleh, silakan. Makan apa yang kebaikan ada di sana, kalian boleh makan. Wa kunu fi dukhulikum khadi'ina lillah. Allah ingatkan, kalian Bani Israel, ketika masuk ke sana, ke Baitul Maqdis, harus dalam keadaan menunjukkan kalian itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin udah dihukum selama 40 tahun muter-muter, pas diizinkan kan seharusnya kan takut gitu.
Di sini disimpan rasa terima kasih dan juga takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzalilina lah, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, katakan hittah. Hittah. Hittah ini satu kata saja. Ya. Bahkan mereka diajarkan oleh Allah enggak banyak tuh. Maksudnya enggak banyak kalimat yang Allah ajarkan kepada mereka. Cukup hittah itu mewakili satu kata, tapi mewakili di mana maknanya adalah Rabbana dha'anna dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Mudah kan? Hittah. Hittah. Satu kata saja. Satu kata. Kalau kita gimana tuh? Kalau kita kan Allahumma gfirli, ya kan? Dzunubi, banyaklah kalimatnya. Bani Israel itu ya, mungkin dikhawatirkan mereka malas gitu ya mengucapkan itu kata-kata ampunan, sehingga hittah cukup itu. Apa yang terjadi? Perhadirin, apa yang terjadi? Ketika kalian mengucapkan hittah, naghfir lakum, kami akan ampuni kalian. Khatayakum, naghfir lakum kesalahan-kesalahan kalian kami ampuni. Wa sanazidul muhsinin, kalian juga akan dicatat menjadi orang-orang yang muhsin, baik, kami akan tambah kenikmatan kepada kalian. Namun apa yang terjadi? Mereka menggantinya. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Mereka ganti kalimat hittah itu yang maknanya adalah ya Allah ampuni kami. Jadi mereka ganti hintah, 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 gandum, gandum, gandum gitu. Bani Israel. La ilaha illallah. Ya, wal'iyadu billah. Dipleset-plesetkan itu. Padahal itu adalah kalimat untuk bertaubat. Allah ajarkan mereka hittah. Mereka ucapkan hintah. Ya, gandum, malah makanan gitu. Apa entah maksud mereka? Ya, diganti sama mereka. Taib, fabaddala al-ja'iruna ad-dallun, sesat. Min Bani Israel, dari Bani Israel ini, qaulallah wa harraqul qawla wal fi'la jami'an. Bahkan tidak hanya ucapan saja. Mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam keadaan tunduk patuh, menghinakan diri. Apa yang mereka lakukan? Iddakhalu yazhabuna ala astahihim. Tahu Pak, orang ngeledek di mana? Pakai ininya. Afwan ya, mohon maaf, pantatnya. Ya. Saling gini-ginian. Gitu sambil kebayang gitu. Bani Israel. Ya. Jadi mereka itu saking begitu-begituan lah, ya kan? Sesama lainnya itu begitu. Ya kan? Bayangin, padahal itu bukan sehari Allah hukum, 40 hari mereka linglung itu. Ketika Allah hari itu, pada saat itu Allah berikan izin untuk masuk ke Baitul Maqdis, mereka lakukan itu. Ya. Jadi mereka mengatakan habbatun fi sya'ra, jadi gandum, wastahza'u bidinillah fa anzalallahu alaihim adzaban minas sama' bisababi tamarrudihim wa khurujihim an ta'atillah. Kemudian Allah pun menurunkan rijza, siksa dari langit. Udah sangat keterlaluan mereka itu. Ya, keterlaluan. Rizam minas sama'i bima kanu yafsukun. Namun tentu saja yang tidak mati seluruhnya. Dalilnya adalah masih terus kisah mereka masih ada, ya, Bani Israel itu. Ya. Taib. Itulah. Ya. Maka kita berlindung dari sikap seperti itu. Jangan sampai, bahkan kita takut ada sikap-sikap yang tidak kita sadari kalau kita itu adalah merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selama itu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah izinkan lisan kita untuk mencela atau sekedar menyindir, menggunjing, padahal itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum mampu untuk mengerjakan sunnah, jangan sampai kita pernah mencela sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, karena itu tidak jauh dengan perbuatan Bani Israel. Tahan ucapan kita dari hal-hal yang akan menyakiti siapa? Menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya. Dan Allah tidak pernah rugi, Rasulnya tidak pernah rugi. Yang rugi adalah kita sendiri nanti
Ya, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah kasih karunia Islam ini kepada kita. Bukannya kita menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, bukannya kita mempertahankan sunnah ini, malah kita termasuk golongan-golongan yang mungkin secara tidak sadar kadang-kadang keluar dari lisan kita mengucilkan, ya, merendahkan. Dan itu jangan sampai ada pada diri kita, waliyadzubillah. Ya, itu saja nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang itu adalah bentuk tidak sopan kita, ya, tercela keburukan jiwa kita, kezaliman jiwa kita pada diri kita sendiri, yang itu merupakan kezaliman juga kepada Allah dan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.